elit politik maupun di sebagian masyarakat itu sudah mulai kita dengar narasi-narasi nanti kalau ada yang menang itu curang, maka harus kita lawan. Ini pasti ada kecurangan dari kelompok-kelompok tertentu. Sebagai wakil rakyat di bidang pemilu, aku melihat narasi-narasi yang mulai muncul itu kira-kira pada saat pemilu, pasca pemilu nanti, kira-kira kalau ada yang kalah dan tidak siap kalah, kira-kira bagaimana? Kondisinya seperti apa sebenarnya menurut Pak? Ya, dari sisi pantauan wakil rakyat. Kalau persoalan ini saya harus mengawali dengan perspektif pemikiran begini. Setiap kepemimpinan, setiap pemimpin selalu melahirkan periodisasi kebijakan ataupun tagline yang taruhlah Pak Jokowi. Di periode pertama, beliau ada slogan Kabinet Indonesia Hebat. Ya kan? Saya waktu itu sempat mengusulkan kepada Menseknek juga. Kalau hanya sekedar hebat saja, mungkin gampang. Tapi bagaimana mempertahankan pemerintahan ini? Saya usul waktu itu Indonesia hebat dan kuat. Hebat dan kuat. Ya. Tapi ya apalah artinya usul saya, saya bukan pejabat tinggi di DPR ya. Sehingga itu hanya sebuah wacana saja. Tetapi pada akhirnya di periode kedua ini, untuk meraih tujuan Indonesia maju, ya kan? Mau tidak mau harus ada kebijakan penguatan sumber daya manusia. Kenapa saya bilang perlu juga ada tagline Indonesia kuat gitu. Nah, kalau sumber daya manusianya kuat, insya Allah pemerintahan ini tetap stabil. Ketika pasca kepemimpinan Jokowi pun juga nanti ke depan 5 tahun ke depan ini akan stabil juga bagi pemimpin baru. Nah, saya melihat sayangnya beberapa elemen-elemen masyarakat ini tidak siap menghadapi perbedaan, kurang dewasa menghadapi kenyataan yang ada. Kalau waktu itu dengan fenomenal Pak Jokowi bisa menang dengan suara mutlak ya. Kemudian di periode kedua juga melenggang dengan mudah. Mestinya ketika Pak Jokowi sekarang ini tidak ada di biduk yang sama, ya kan? Mestinya teman-teman kekuatan-kekuatan lain harus bisa mengintrospeksi diri, kan? Kenapa kok terus kemudian harus saling tuding bahwa terindikasi akan terjadi praktek-praktek kecurangan pemilu? Pemilu juga belum digelar. Ya. Kalau membuat prediksi boleh saja, tetapi juga harus didasarkan pada analisis dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya sekedar emosi sesaat. Apa istilahnya anak-anak milenial itu, jangan baper lah. Kalau memang kekuatan partai politik kala itu hebat, tunjukkan kehebatannya. Jangan kemudian kehilangan salah satu nahkodanya atau kadernya tidak ada dalam satu biduk, kemudian merasa ditinggalkan. Itu hak seorang Jokowi. Kalau saya jadi presiden pun, ketika sudah 2 periode saya memimpin Republik ini, saat saya akan mengakhiri masa purna tugasnya, saya harus menyusun batu kekuatan ke depan yang memungkinkan bagi pemimpin berikutnya untuk bisa tinggal landas. Saya membuat konsep kebijakan yang tidak menimbulkan masalah dan beban bagi pemimpin berikutnya. Persoalan itu dianggap oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai bagian dari cawe-cawe, itu sah-sah saja mereka bilang. Tapi kalau saya jadi presiden, saya jadi Jokowi pada saat ini, itu hak. Dan kemudian sah atau tidak, sah saja. Orang kita ingin meletakkan dasar. Dulu Pak Harto punya kebijakan yang bagus, berpilih berita pertama, berita kedua, dan seterusnya, sampai dengan kemudian tahapan berita untuk tinggal landas. Itu kan? Kalau kemudian yang saat ini Pak Jokowi menjalankan tahapan-tahapan, apa dengan semudah itu dicap sebagai orde baru? Orde baru yang mana? Orde baru ini juga ada yang bagus, tidak semuanya jelek. Kalau kemudian praktek-praktek
politicking di setiap gelaran 5 tahunan itu ada, itu bagian dari strategi untuk bagaimana meraih kemenangan. Tapi sekarang persoalannya, kalau indikasi kecurangan itu ada, sekarang saya balik tanya, apakah yang menuding kecurangan itu tidak pernah melakukan kebijakan-kebijakan yang justru melukai rakyat Indonesia sendiri? Saya tidak bilang curang ya, tapi dengan menciptakan kebijakan yang melukai, dengan klaim terhadap kebijakan. Contoh ini, fenomenanya di daerah sudah mulai muncul. Bantuan-bantuan sosial yang digagas kala itu, sekarang ini diklaim, bahkan rakyat ditakut-takuti. Kalau tidak nyoblos calon tertentu, akan diputus haknya untuk mendapatkan bantuan sosial. Ya, ya. Kalau tidak memenangkan tokoh tertentu sebagai pendamping sosial, akan diputus. Ini kan sama saja praktek-praktek tidak baik gitu. Curang juga sebetulnya. Ya, ini bagian dari praktek kecurangan. Ya. Saya rasa itulah. Saya berharap mari kepada semua pihak kita berlapang dada, berjiwa besar untuk siap menghadapi apapun kenyataannya di dalam gelaran preliminary